Salam saudaraku, senang bertemu kembali di channel Jalin Kasih ini bersama semua saudara-saudara, anak-anak ibu yang selalu berpartisipasi. Kali ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Saya ingin sampaikan kepada saudaraku semua, keluarga, dan anak-anakku, ya, kalau mungkin di sepanjang mendengarkan pelajaran ini waktunya kurang cukup, setidak-tidaknya bacalah kesimpulan karena itu akan membangkitkan keingintahuan. Tapi sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang setia, Bapa yang selalu boleh menjadi andalan kami. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Memohon penyertaan-Mu melalui roh kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan roh kebenaran, roh penolong. Roh yang akan mengajar kami Tuhan ke dalam setiap hati, jiwa, dan pikiran kami. Yang senantiasa bergabung di channel ini dan juga yang akan bergabung di kemudian. Beri kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terlebih beri kami hikmat untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa, kami yakin Bapa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena itulah kerinduan Tuhan bahwa banyak orang-orang yang akan datang menyembah Engkau dan meminta kemurahan. Sekali lagi Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita lanjutkan, saudaraku, pembelajaran kita bagian kedua dari sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Nah, ayat inti kali ini tertulis begini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan. Dan seterusnya ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Nah, ini hari Sabat Tuhan ini sudah Dia sampaikan, Dia firmankan segera setelah selesai penciptaan, sebagaimana kita sudah belajar. Nah, tapi kira-kira 500 tahun sebelum kelahiran Kristus, Tuhan bernubuat bahwa akan ada usaha dari setan atau binatang itu untuk mengubah Sabat ini. Kita baca Daniel 7 ayat 25c. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Sebagaimana saya katakan, kita akan belajar Daniel 7 nanti, terpisah. Ya, saya tampilkan kembali garis waktu nubuatan Daniel di bawah ini, dan inti pelajaran kita yang lalu itu poin pentingnya adalah bahwa usaha mengubah Sabat Tuhan itu menjadi Sabat Kristen adalah oleh Bapak Gereja mula-mula. Nah, kita lanjutkan. Sejarah mencatat bahwa Yahudi itu telah dijajah oleh Roma sebelum masa kekristenan, sebelum Kristus lahir. Nah, jadi pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana kerajaan Roma berperan dalam mengubah hari Sabat Tuhan itu menjadi Sabat Kristen. Ya, jadi Sabat Kristen itu adalah hari pertama, Sabat Tuhan itu adalah hari ketujuh, sesuai dengan pelajaran kita yang lewat. Bangsa Romawi kuno itu adalah negara penyembah berhala. Mereka menyembah dewa matahari pada hari Minggu, Sunday, hari matahari. Nah, bangsa Roma yakin bahwa dewa matahari ini memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Memberikan perlindungan, kesuburan, bahkan hasil panen dan kegiatan ekonomi yang berlimpah. Sementara bangsa Yahudi yang
notabene-nya dijajah oleh mereka berbakti pada hari Sabat Tuhan. Nah, tapi meskipun mereka dijajah, mereka tidak mau menyembah dewa matahari itu pada hari Minggu. Oleh karena itu, orang Roma menganggap Yahudi ini tidak menghormati dewa mereka. Nah, inilah awal kebencian Romawi terhadap Yahudi. Kemudian, ketika kekristenan berkembang, ya, mulai dari zaman Yesus terlebih pada zaman para rasul itu sangat maju pesat, Roma melihat kekristenan ini juga berbakti pada hari Sabat. Dengan pertumbuhan kekristenan yang pesat ini, Roma melihat dua hal dari kekristenan, dari orang-orang Kristen. Yang pertama tadi sudah disebut, Kristen itu berkembang dengan pesat. Dengan pesatnya perkembangan kekristenan ini, maka orang Roma berpikir bahwa kalau semua atau katakan mayoritas dari penyembah berhala matahari itu bertobat menjadi Kristen, maka kuil-kuil mereka akan kosong. Terlebih imam para berhala sangat tidak suka ini. Yang kedua, Kristen itu beribadah pada hari Sabat Tuhan, hari ketujuh, dan tidak bersedia untuk menyembah dewa matahari mereka pada hari Minggu. Nah, kondisi ini membuat Roma membenci orang-orang Kristen 2 kali lipat daripada membenci orang Yahudi. Nah, karena ketidaksediaan orang-orang Kristen menyembah dewa berhala mereka, maka kalau di Roma itu ada terjadi bencana, mereka menuduh orang-orang Kristen inilah penyebabnya. Karena mereka berkata, kamu itu tidak menyembah dan tidak menghormati dewa kami. Maka dewa itu marah. Itulah kata orang-orang penyembah berhala. Nah, ironisnya, orang Kristen mula-mula itu tidak hanya dibenci oleh orang Roma, tetapi juga dibenci oleh bangsanya sendiri, Yahudi. Mengapa? Karena banyak juga dari pengikut-pengikut ajaran Yahudi, pengikut para rabi dan orang Saduki, orang Farisi itu yang kemudian menerima Injil itu. Jadi orang-orang Yahudi, para rabi ini merasa mereka juga terancam. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa orang Kristen mula-mula itu tidak hanya dianiaya oleh orang Roma, tapi juga oleh bangsanya sendiri. Nah, penganiayaan terhadap orang Kristen itu sejak zaman Yesus. Tapi mulai dari kerajaan Nero, Kaisar Nero, penganiayaan itu meningkat bertambah kejam dan yang paling kejam itu adalah pada masa pemerintahan Diocletian. Ya, tanpa bukti, seperti yang dikatakan tadi itu mereka dituduh pembawa bencana, pembawa wabah, mereka dituduh pemberontak. Tapi tanpa bukti yang cukup. Namun, tuduhan yang tanpa bukti ini cukup membawa mereka ke tiang gantungan. Cukup membawa mereka kepada penyiksaan dan pembunuhan. Nah, apa yang dialami guru mereka, itu terjadi sama mereka. Tuhan Yesus juga disalibkan tanpa bukti yang cukup. Ya, saudaraku boleh lihat, ya, inilah gambaran dari model-model penganiayaan yang dialami oleh pengikut Kristus yang mula-mula. Kita melihat di situ ada gambar yang disalibkan terbalik dan Petrus adalah salah satu murid Yesus yang disalibkan terbalik. Itulah kekejian itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada amphitheater yang dibangun oleh Roma dan ini dibangun pada masa Nero, ya, di mana orang-orang Kristen yang membangkang, mereka sebut membangkang ya karena tidak mengikuti ajaran Roma, itu dimasukkan ke dalam ini, dilemparkan ke situ dan menjadi mangsa binatang buas. Ngeri sekali, ya. Dan di situ itu menjadi tontonan orang banyak di amphitheater itu. Dan ini yang ketiga, tempat memenggal kepala. Jadi Paulus itu dipenggal kepalanya di sini atas keputusan Nero karena Paulus mengabarkan Injil keselamatan itu. Nah, tapi tidak satu pun murid-murid itu yang takut akan penghukuman itu. Karena Yesus, sang juru selamat mereka, sudah menjanjikan kepada mereka. Barang siapa yang setia, ia pasti akan selamat. Kita boleh baca nanti di dalam Matius 10 ayat 22. Jadi tahun 303 Masehi, Diocletian sebenarnya bekerja sama dengan Maximus dan Konstantin.
ya. Mereka mengeluarkan maklumat yang mencabut semua hak hukum orang Kristen. Dan di maklumat itu disebutkan bahwa semua orang Kristen harus mengikuti praktek agama berhala Roma. Mulai saat itulah yang disebut penganiayaan besar itu terjadi. Nah, setelah Diocletian, kemudian digantikan oleh Konstantin Agung. Ya, Konstantin Agung ini berkuasa mulai dari 306 sampai 337. Pada awal Konstantin berkuasa, penganiayaan itu terus berlangsung sampai kira-kira 8 tahun. Kemudian pada tahun 312, Konstantin itu bertobat. Nah, tapi mungkin kita ingin tahu, apa yang menyebabkan Konstantin ini bertobat? Menurut seorang sejarawan yang bernama Eusebius, ya, dia adalah sahabat atau mungkin lebih pas untuk disebut sebagai penjilat Konstantin Agung. Nah, menurut Eusebius, Konstantin menjadi orang Kristen karena pada satu kali Konstantin melihat di langit ada tanda salib dengan tulisan, dengan tanda ini kamu akan bisa mengalahkan. Nah, itu menyentuh hati Konstantin. Dan memang waktu itu dia akan melakukan peperangan di Milvian Bridge. Jadi ketika dia maju ke dalam peperangan itu, dia memang menang. Sehingga timbullah simpatinya terhadap orang Kristen dengan lambang salib itu. Di samping lambang salib yang dia lihat itu, ya, Konstantin juga melihat bahwa kekristenan ini sungguh baik karena tidak membeda-bedakan kebangsaan, budaya, status sosial, sehingga Konstantin berharap bahwa melalui kekristenan dia akan lebih mudah untuk mengelola wilayah kekuasaannya itu. Jadi pada dasarnya Konstantin bertobat bukan karena dorongan roh kebenaran itu, tapi dia punya alasan politik. Nah, setelah pertobatannya itu, setelah dia kembali dari perang Milvian Bridge, maka Konstantin mengeluarkan satu edik yang namanya Edict of Milan. Nah, Edict of Milan ini dia keluarkan tahun 313. Inti isinya adalah bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen harus dihentikan. Kristen bebas beribadah. Nah, sejak keluarnya Edict of Milan, maka penganiayaan itu turun dengan drastis. Bahkan di dalam Edict of Milan itu disebutkan bahwa pemimpin agama Kristen itu mendapat fasilitas yang sama seperti pemimpin agama berhala. Ya, dalam beberapa hal termasuk pajak dan lain-lain, dan harta yang dulu pernah disita itu dikembalikan. Dengan pertobatannya, Konstantin Agung menjadi kaisar Roma yang pertama yang menjadi Kristen, dan Konstantin itu dianggap memulai langkah mengubah Roma dari negara penyembah berhala menjadi negara Roma Kristen. Namun, Konstantin tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan penyembahan berhalanya. Ya. Kemudian dia berpikir, bagaimana saya bisa menyatukan agama Roma penyembah berhala ini dengan Kristen. Itulah yang dia pikirkan, karena kalau ini bisa bersatu, dia berharap bahwa kekuasaannya itu akan lebih kuat. Ya. Untuk tujuan pemikiran ini, menyatukan Roma berhala dengan Kristen, maka Konstantin mengeluarkan undang-undang tahun 321 Masehi bahwa semua orang Kristen wajib berbakti pada hari Minggu. Nah, jadi undang-undang ini kita sebutlah undang-undang hari Minggu ya, supaya lebih mudah. Jadi undang-undang hari Minggu itu pertama sekali dikeluarkan oleh Konstantin tahun 321 Masehi. Dengan keluarnya undang-undang hari Minggu itu, maka Edict of Milan otomatis gugur. Pertanyaannya juga, mengapa Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu? Karena sampai saat itu yang namanya Kristen, jemaat mula-mula, itu masih berbakti pada hari Sabat Tuhan, hari ketujuh. Bukan hari pertama. Keluarnya undang-undang hari Minggu ini memberi pengaruh yang sangat buruk terhadap gereja. Dan yang paling buruk itu adalah pengaruhnya terhadap
kemurnian ajaran Injil itu sendiri. Bagaimana bisa? Mari kita lanjutkan. Nah, untuk menjawab ini, bagaimana undang-undang hari Minggu itu memberi pengaruh yang sangat buruk terhadap ajaran kebenaran Injil itu, kita harus melihat kondisi pada saat itu dan keterhubungan antara beberapa fakta yang ada. Fakta yang ada itu kita boleh sebut ada 3. Yang pertama, para fathers yang sudah berusaha mengubah hari Sabat Tuhan menjadi Sabat Kristen. Yang kedua, kondisi gereja mula-mula yang telah menikmati fasilitas dari Edict of Milan. Yang ketiga, niat Konstantin ini. Kita sudah tahu apa yang terjadi dengan atau apa yang dikerjakan oleh para fathers. Dan kenyamanan yang dinikmati oleh pemimpin gereja dan jemaat dari Edict of Milan itu ternyata membawa pengaruh yang tidak baik juga. Karena para pemimpin gereja saat itu sudah menikmati fasilitas itu dan konsep berpikir mereka itu menjadi korup, tamak akan uang, dan tidak lagi mempertahankan kebenaran Injil itu. Demikian juga dengan jemaat mula-mula itu. Yang tadinya mereka mendapat penyiksaan berat, Edict of Milan, mereka merasa nyaman, ya. Tapi tetap ada umat Tuhan yang setia, tetap ada, ya. Itulah yang terus mendapat aniaya itu. Kemudian tadi sudah kita sebut juga ya bahwa Konstantin ingin punya niat menggabungkan berhala Romawi dengan Kristen. Nah, jadi sekarang saudaraku coba kita lihat diagram atau gambar yang ada di layar. Nah, yang pertama tadi fathers. Para fathers ini sudah bekerja mulai awal tahun 100-an. Awal sekali abad tahun kedua, kerja mereka itu adalah berusaha mengubah Sabat Tuhan ke Sabat Kristen. Dan yang kedua, nah, dalam proses usaha mereka yang selanjutnya, mereka ini punya pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Kristen Roma. Karena mereka dianggap menjadi peletak landasan teologi kekristenan, peletak landasan intelektual dan doktrin kekristenan. Itulah kondisinya. Yang kedua, ada 3 pihak tadi ya, para pemimpin gereja yang sudah mulai korup, rusak, dan turun imannya karena rasa nyaman dari Edict of Milan, ya. Nah, jadi ketika Konstantin Agung, nah ini yang ketiga, punya ide untuk menggabung itu, maka dia keluarkanlah tadi regulasi undang-undang hari Minggu itu. Nah, pada waktu undang-undang hari Minggu itu dikeluarkan, waktu itu pemimpin gereja di Roma namanya Sylvester, ya. Sylvester ini sangat mendukung. Dengan otoritas yang dia punya, dia bertindak melalui otoritasnya mensejajarkan hari Minggu, hari matahari itu menjadi institusi kekristenan, ya. Jadi dia mensejajarkan hari Minggu itu dengan hari Sabat Tuhan. Sekarang kita melihat Konstantin, para fathers, kemudian pemimpin gereja pada saat itu yang kita sebut tadi adalah Sylvester, mereka sepakat sehingga terjadilah kompromi yang begitu mulus, hampir tanpa hambatan. Ya, kompromi itu antara ketiga pihak ini untuk menggabungkan Roma berhala dengan Kristen. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Roma Kristen. Dapat kita lihat bahwa keluarnya undang-undang hari Minggu itu menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi para fathers dan menjadi sarana yang paling tepat bagi mereka untuk membawa atau menghantarkan rencana mereka itu menjadi kenyataan. Rencana mereka mengubah sahabat Tuhan menjadi sahabat Kristen. Nah, itu terjadi pada saat undang-undang hari Minggu itu keluar. Ini momentum yang mereka ambil dengan senang hati, maksud saya, ya. Nah, itulah sebabnya ketika Sylvester dan Konstantin bersepakat dan mendukung ini, maka para fathers ini merasa berhutang budi kepada kedua orang ini, Sylvester dan Konstantin, ya. Nah, karena
dukungan yang begitu besar dari Sylvester sebagai pemimpin agama di Roma pada saat itu, maka Konstantin merasa dia adalah juga pemimpin gereja, ya. Bahwa Konstantin memang punya peran yang besar di dalam gereja bisa kita baca dalam kutipan ini. Bunyinya begini, kekristenan pada abad keempat, perkembangannya itu didominasi oleh Konstantin Agung. Nah, jadi sejak Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu dan disepakati oleh pemimpin gereja mula-mula yang meninggalkan ajaran Injil, kemudian para fathers, maka sejak saat itu resmilah secara official, resmi bahwa hari Minggu menjadi sahabat Kristen. Sahabat Kristen itu adalah hari Minggu. Jadi sekarang kita tahu kapan resminya hari Minggu menjadi hari perbaktian Kristen. Resmi itu adalah tahun 321. Nah, kalau kita hitung-hitung, mulai tahun 321 Masehi sampai sekarang, itu ada kira-kira 1700 tahun lebih berapa bulan. Dan 1200 tahun di antara 1700 itu, itulah masa kegelapan di mana Alkitab tidak boleh beredar dan tidak boleh dimiliki oleh jemaat. Jadi kegelapan yang terjadi pada tahun 321 itu menjadi lebih gelap selama masa kegelapan. Dan masa kegelapan nanti kita akan belajar satu tersendiri, ya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, keluarga, firman Tuhan itu tidak mungkin berubah. Karena Tuhan kita itu tidak berubah. Dan kalau ada peristiwa besar yang mempengaruhi, kita sudah belajar di kitab Daniel sebelumnya. Ya, kita baca kembali. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi bahwa ini akan berubah, Tuhan sudah sampaikan kepada umatnya melalui Daniel, Nabi Daniel. Satu lagi kita punya hari itu ayat inti bahwa Tuhan bilang berkata ini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi kalau tidak ada tertulis di dalam Alkitab, itu bukan datang dari Tuhan kita, pencipta alam semesta. Jadi sekarang jelas di hadapan kita. Sebenarnya sahabat Kristen itu perintah Tuhan atau bukan. Nah, mari kita belajar Alkitab, kita renungkan dengan dalam. Sebenarnya kita ini rindu akan keselamatan itu. Tapi kita tidak merasa bahwa kita tidak telah melanggar perintah Tuhan. Padahal 1 Yohanes 3 ayat 4, kita sudah bolak-balik katakan, definisi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Nah, firman Tuhan itu tegas. Oleh hukum Tauratlah kita bisa mengenal dosa. Mengapa membunuh itu dosa? Karena ada hukum Taurat. Jadi tidak mungkin Tuhan menghapuskan hukum Taurat. Ya, karena sekarang ajarannya begitu. Tidak perlu hukum Taurat itu katanya sudah dipalangkan di kayu salib. Tapi orang Kristen itu sangat patuh melaksanakan hukum kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah ciri orang Kristen. Tapi dengan tidak merasa terbeban melanggar hukum hubungan kita dengan Tuhan dari 1 sampai 4. Ya, termasuklah ini. Nanti kita akan belajar apalagi hukum yang diubah. Bukan hanya hukum keempat. Masih ada lagi dan kita akan belajar nanti seterusnya. Ya. Jadi artinya hukum Taurat itu menuntun kita ke dalam kebenaran. Jadi kalau kita berbicara hukum Taurat, kita harus menerjemahkannya atau memahaminya dalam perspektif kasih. Saya sudah katakan sebelumnya, hukum Taurat itu adalah karakter Tuhan. Apa itu karakter Tuhan? Kasih. Jadi kita harus memahaminya itu dalam perspektif kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nah, mulai sekarang mari kita rajin mencari kebenaran Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri periode ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu. Ya. Nah, mulai
sejarah masuknya gereja bagian pertama dan juga bagian kedua yang baru kita lalui ini, saya selalu berkata gereja mula-mula. Ya, tapi apakah denominasi gereja yang mula-mula itu? Kalau kita ingat sejarah, istilah Protestan itu kan hanya baru ada muncul setelah reformasi Martin Luther, ya kan? Nah, saya coba mencari tahu bahwa istilah Katolik itulah yang diaplikasikan kepada gereja Roma. Jadi gereja Roma yang tadi berhala dengan Kristen sudah bergabung itu, nah kesitulah dicantolkan nama Katolik. Meskipun sebenarnya nama Katolik itu saya cari di Google baru dipakai kira-kira tahun 100-an. Itu pertama kali digunakan oleh Uskup Antioquia, namanya Ignatius, ya, ketika dia mengirim surat kepada jemaatnya di Smyrna. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa Roma Kristen yang berdiri karena ide Konstantin dan didukung oleh orang ini, itulah yang kemudian menjadi gereja Roma Katolik. Kembali saya sajikan di bawah ini, inilah 2 poin penting yang sudah kita lewati. Masa The Fathers, kemudian masa Konstantin. Apa yang mereka lakukan terhadap gereja mula-mula dan bagaimana itu berkembang untuk selanjutnya. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama, Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu sebenarnya memiliki 2 alasan. Yang pertama, memudahkan Konstantin untuk mengelola wilayahnya yang sangat luas. Nah, kemudian Konstantin memang tidak sungguh-sungguh bertobat, dia belum bertobat dengan sesungguhnya. Nah, yang kedua, dengan keluarnya undang-undang hari Minggu Konstantin Agung itu digunakan oleh para fathers menjadi momentum yang sangat tepat. Momentum sarana buat mereka untuk menyampaikan hasrat mereka mengubah hari Sabat Tuhan itu menjadi Sabat Kristen. Kesimpulan yang ketiga, kondisi gereja dan jemaat sesudah Edict of Milan menjadi faktor penting mudahnya kompromi antara gereja dengan penyembahan berhala. Kesimpulan yang keempat, sejak kompromi gereja dengan sistem penyembahan berhala, secara resmi gereja Kristen Roma berhari Minggu. Gereja Kristen Roma menggunakan Sabat Kristen hari pertama dan itu berkembang ke seluruh dunia sampai ribuan tahun, ya. Mari kita belajar terus dan meminta hikmat dari Tuhan. Dan semua ayat-ayat dan referensi yang digunakan, nanti boleh saudaraku lihat. Sebelumnya, mari kita tutup dengan doa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, ke hadapan kekudusan. Perlayakan kami Tuhan, perlayakan karena kami adalah orang berdosa. Tapi kasih-Mu yang besar Tuhan, telah mendorong kami, memberanikan kami untuk datang ke hadapan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan ini boleh membangkitkan, mereformasi kerohanian kami ya Bapak. Sehingga kami rindu dengan lapar dan haus mencari kebenaran-Mu, mencari keselamatan yang Tuhan janjikan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Jawablah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Anak-Mu Yesus. Amin.